bagaimana suatu iman sedayana perkembangan teknologi ya sekarang sudah sangat pesat, apalagi pandemi ini mempercepat katanya. Jadi pandemi ini bukan sebagai penyebab teknologi itu berkembang dengan pesat sekali ya, hanya mempercepat. Jadi ada kemungkinan teknologi sekarang ini harusnya sih mulai berkembang 10 tahun ke depan katanya. Tapi karena pandemi dipaksa semua kita bekerja di rumah ya, kecuali ya di pasar tetap hidup tapi dengan batasan-batasan. Kalau saya itu harus di rumah. Di perkuliahan itu selama 3 semester itu tidak bisa dilakukan di kampus ya, karena harus mengikuti betul yang pertama tentang protokol kesehatan. Dan ini mengubah cara belajar mahasiswa ya, cara belajar siswa, dan juga guru juga harus mengikuti perkembangan ini, dipaksa memang ya. Sekarang di STAI, di STIT juga ada kelas daring kalau sekarang. Jadi mau kuliah S1 bisa daring, bisa daftar. Nanti ada mata kuliah bisa punya gelar S1 tapi daring katanya, bisa dari malam saja. Jadi kuliahnya malam, belajar kurikulum ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Itu menarik karena yang kuliah juga bisa dari mana-mana dan bisa malam hari. Dan modus kuliah seperti ini sekarang sangat berkembang sekali ya, dan bisa jadi kalau perguruan tinggi tidak bisa mengimbangi, itu bisa kalah karena kita bisa kuliah kemana saja dengan modus yang seperti itu ya. Nah di sisi lain ada banyak dampak negatif ya yang harus kita antisipasi seperti apa, karena ini nanti terkait juga dengan kegiatan yang terkait dengan keagamaan ya. Jadi sekarang ada istilah ustadz viral gitu ya. Jadi potongan-potongan ceramah ustadz juga sekarang bagian yang menariknya itu sudah dipotong-potong ya, sehingga jadi video-video pendek dan disebar ke berbagai medsos. Dan bisa jadi ketika melamun ada masalah, nonton video 5 menit, wah bisa merupakan materi dakwah yang sangat cocok dengan kita, karena kita mencari-cari materi seperti itu. Sekarang banyak sekali channel-channel dakwah yang mungkin tidak usah pengajian lagi, cukup belajar secara teratur. Ada banyak kajian yang menarik, ada yang membahas tentang usul fikih lengkap, ada yang membahas tafsir juga ya. Nah itu perkembangan yang memang terjadi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada begitu. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu kalau Ibu Iman semuanya bisa menyaksikan dan mengikuti perkembangan, sekarang ada teknologi baru yang disebut dengan ChatGPT ya. Sudah ini di kampus sudah mulai ramai di dunia pendidikan, karena itu kalau biasa kita chat dengan teman Bapak-bapak ya, chat itu dengan teman yang memang bisa membalas. Kalau sekarang kita bisa chat dengan mesin. Kalau kita ingin mencari informasi, biasanya kan kita melakukan pencarian di mesin pencari, mencari ayat Al-Quran, mencari hadis, mencari kajian apa ya, berkonsultasi tentang atau mencari informasi tentang kesehatan. Itu kan kita mencari sumber berita, sumber konten ya, sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita tetap harus mencari, memilah-milahnya. Nah kalau sekarang sudah ada teknologi pintar ya, artificial intelligence, otak buatan, di mana otak inilah yang nanti mencari informasi itu dan membuat kesimpulan ya. Jadi kalau saya chat sekarang, sebutkan ayat yang terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menjalankan ibadah saum, itu langsung si chat robotnya itu, mesin pintarnya itu menyampaikan ya. Itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 dan yang lainnya, bahkan bisa disajikan ayatnya ya. Nah itu sudah seperti itu. Sekarang sudah generasi keempat, tapi belum masuk
secara intens ke dalam dunia pendidikan. Tapi ini berbahaya kalau kita kalau di dunia pendidikan tidak paham. Kalau memberikan PR sekarang, ceritakan sejarah lahirnya Pancasila. Itu diketikkan ada jawabannya. Apalagi kalau kita minta dengan sub topik ini nanti akan muncul outline paper. Paper secara walaupun itu garis besar tanpa menunjukkan sumber, tapi itu menunjukkan alur berpikir seperti paper, tergantung yang kita miliki. Tulislah paper makalah tentang ini dengan topik-topik ini nanti akan disajikan secara sesuai dengan topik yang kita inginkan. Jadi kalau pertanyaannya sebutkan, jelaskan, uraikan, ceritakan, bahkan si mesin pintar ini bisa membuat puisi. Buatlah puisi tentang apa, nanti akan ada puisi contoh, puisi yang panjang. Buatlah lirik lagu yang terkait dengan ini. Jadi sudah masuk ke dunia kreatif, bukan hanya informasi saja. Ya, nah nanti bisa itu kalau diinstalkan namanya ChatGPT dan sekarang mulai merambah berbagai perusahaan teknologi yang terkenal tuh OpenAI gitu ya. Nanti bisa di laptop ataupun di HP diketik aja ChatGPT. Itu mesin pintar sekarang sudah generasi keempat, ya. Dan ini kalau kita tidak merespon di dunia pendidikan, walaupun apa yang dijawab dari sistem pintar itu ya, mesin pintar itu, ya perlu diverifikasi apakah betul atau tidak informasi itu tergantung dari data yang mereka miliki. Jadi kalau Bapak bingung ke dokter ya, sampaikan saja keluhannya apa, obat apa yang misalnya apa yang harus saya lakukan ketika saya bangun dari tidur tiba-tiba kepala merasa puyeng. Ya, dan ini sebentar lagi akan terintegrasi kepada sistem informasi kesehatan. Sehingga nanti dokter itu ya tidak harus berpikir lebih lama untuk menentukan ini tindakan apa yang harus dilakukan. Nanti dengan database yang ada, dengan pengalaman memberikan obat ke pasien, tindakan ke pasien, itu nanti mesin yang akan menjawab ini harus dilakukan ini. Ya. Dan kemungkinan sekarang kan mesti aplikasi untuk mencari hadis sampai disajikan untaian sanadnya juga sudah ada sekarang. Ya, jadi kalau sekarang para ahli hadis itu terbantu oleh aplikasi ya untuk mencari hadis, bahkan untuk meneliti hadis dibantu dengan aplikasi. Ya, kita bisa membayangkan ke depan ini jangan-jangan mesin itu bisa memberikan kesimpulan tentang suatu permasalahan. Mungkin kalau fatwa ini apakah bisa memberikan fatwa atau tidak, ya jelas tidak akan bisa karena itu mesin. Tapi kalau mesin itu sudah dimasukkan, diintegrasikan misalnya model berpikir usul fikih yang memang memuat alur berpikir yang logis, begitu bisa jadi itu dikembangkan begitu. Ya, ke arah sana. Jadi kalau apapun yang kita cari nanti mesin yang akan berkembang. Dan ini mesin ini kan seperti kita membina suatu objek yang nanti bisa berkembang terus. Jadi si otaknya berkembang sendiri dengan informasi-informasi terbaru yang diperoleh. Nah, waktu iman sekalian, nah itu sebagai pengantar saja bahwa ada perkembangan teknologi yang sebentar lagi akan masuk merambah ke berbagai bidang, ya, ke bisnis, kemudian ke bidang kesehatan, terutama di bidang pendidikan, ya, yang nanti kita bisa jadi muntambah kasal Pak diinstal, apapun ditanyakan nanti, asal jangan menanyakan begini pertanyaannya, saya berniat ingin menikah lagi tapi istri tidak mengizinkan, bagaimana caranya? Nah itu nanti akan dijawab, maaf kami mengembangkan standar moral dan etik yang tidak membolehkan untuk melakukan poligami. Itu masih menjawab itu. Jadi ada apa? Kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Nah ini bagi yang kuliah di bidang informatika yang memahami tentang artificial intelligence, otak buatan, ya ini kemungkinan di otaknya ditanamkan cara berpikir seperti itu. Saya pernah mencoba yang terkait nyerempet ke moral dan etik, ya, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya menikah
lebih dari satu istri. Nanti dia jawab seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, nah, nanti dijawab, nah, seperti itu. Nah ini ya itu semacam teknologi pintar, memang disebut artificial intelligence. Nah dalam dunia dakwah tentunya nanti akan. Jadi nanti kalau nanti Bapak Ibu boleh coba ya, tapi ini jangan dijadikan nanti hobi. Ya, bagi penceramah, misalnya buatlah naskah pidato tentang ini yang nanti akan memuat topik-topik ini. Nah, nanti akan dia buatkan outline-nya seperti apa. Jadi kalau sekarang buat makalah-makalah pendek kan di kampus, itu mahasiswa bisa dibantu dengan itu. Karena memang tujuannya untuk membantu proses. Nah, yang menjadi tantangannya ini sudah masuk ke masalah kreativitas. Jadi bisa bikin lirik lagu, jadi kemungkinan di bidang musik akan berkembang pesat lirik-lirik baru. Ya, buatlah lirik lagu yang memuat tema tentang ini, yang memuat kata-kata ini, nanti akan dibuatkan liriknya. Ya, nah ini baru berkembang dan sekarang sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan yang lainnya. Siap-siap aja ini karena di sisi lain ada membantu, di sisi lain bisa jadi manusia, orang-orang akan kehilangan kreativitas, malas untuk berpikir kreatif sendiri, ya, malas untuk mencari informasi secara sistematis karena jawaban-jawaban instan sudah disediakan. Nah, waktu iman sekalian, ya saat ini fenomenanya adalah dengan berbagai informasi yang sangat banyak, kecuali tidak punya HP, tidak buka HP, tidak punya TV, televisi, ya tentunya informasi itu diperoleh dari seseorang yang kita temui, Pak ya. Tapi kalau sekarang kan ketika buka HP, WA saja murudul dari berbagai grup informasi, muncul berbagai berita yang sebenarnya tidak kita inginkan, tidak kita cari, tapi tiba-tiba datang di berbagai grup ya, ada yang senang-senang share apa ya. Nah tentunya apapun di share, bentuknya konten video, link, ya, informasi pengajian gitu kan ya. Nah ini sudah sangat tidak bisa dikontrol karena kita dalam hal itu tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di sana meskipun itu grup kita, kecuali kita mau mengembangkan aturannya. Tapi kalau kita sudah menjelajah ke berbagai media, Facebook dibuka, ya Twitter dibuka, itu informasi itu ya sangat banyak sekali dan kita butuh kemampuan untuk memilihnya. Apalagi kalau kita ingin menguji apakah informasi berita ini benar atau tidak begitu. Kalau dulu kan lihat berita di TVRI, ya itu berita berarti versi pemerintah. Apakah benar atau tidak versi pemerintah kan begitu. Apa yang terjadi. Kalau sekarang kan sudah dibumbui dengan opini, pendapat. Ya, kalau nonton TLC Pak Karni Ilyas, kita bener tuh mana gitu kan ya. Yang benar tuh yang mana sebenarnya gitu kan ya. Jadi kita masuk di dunia yang di situasi yang kita memang harus punya kemampuan untuk menyaring informasi begitu. Ya. Dan yang menjadi salah satu isunya adalah sekarang dibuat tahapan generasi. Katanya kalau generasi yang sepuh-sepuh ini termasuk generasi digital migran. Jadi waktu kecil, waktu mudanya tidak mengenal HP mungkin ya, tidak tahu WA dan Twitter, ya tiba-tiba pas di usia senja tahu teknologi seperti itu. Ya kalau anak kecil sekarang baru lahir sudah pegang HP karena ibunya sibuk kasihan HP gitu. Ya sehingga mereka tuh bisa belajar sendiri, nggak diajarkan, bisa membuka sendiri. Jadi mereka udah bukan digital migran, itu udah digital native katanya. Jadi sudah mahir secara digital pada usia-usia seperti itu. Ya.